Salatullah salamullah. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Palang Masjid Baitul Salam. Banyak orang sholat, zikir dan salawat. Alangkah bahagianya pulang ke akhirat karena mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz masalah tentang ajal kematian. Saya mau menanyakan tentang alam kubur dan yumil mahsyar. Apa benar kalau orang muslim rambutnya putih ini dapat menerangkan alam kubur? Saya sampai sekarang Pak nggak pernah ngecek rambut ini Pak. Mudah-mudahan itu. Yang kedua Pak, mengapa orang kok naik kambing, naik lembu atau unta? Itu dikarenakan katanya karena di dunia dia korban kambing atau lembu. Padahal di dunia punya mobil Pak. Kenapa dia kok naik kambing ini Pak? Kira-kira bagaimana Pak? Alhamdulillah. Nah itulah pertanyaan saya Pak. Jadi saya ini Tangerang Bekasi. Jumpa kawan namanya Taria dan Wahab. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Lubis. Silakan menjawab. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebenarnya Pak, yang sebenar-benarnya saya pun belum tahu Pak terang apa enggak di sana. Karena saya pun belum pernah ke sana. Kalau tahunya belum tahu saudara. Cuman diyakini saudara hadirin. Ya. Tadi banyak katanya orang naik mobil. Ya wajar lah karena dia punya mobil Pak. Pak Min sudah punya mobil apa belum? Ya terpaksa naik kambing. Nggak mungkin lah rokok Allah. Ya. Nah ini saudara hadirin. Memang yang namanya alam barzakh wajib kita imani. Alam barzakh itu namanya alam sekat antara dunia dengan akhirat. Itulah sebabnya ada doanya itu. Alam barzakh itu atau alam sekat memang bisa tembus ke surga. Cuman bukan tersebut nampak surga, artinya hawa surga itu nampak. Ada uap-uapnya, bau-baunya. Itulah istilah raudhatan min riyadil jannah. Dibukakan taman-taman surga. Begitu juga hufratan min hufarin niran, dibukakan lubang-lubang neraka. Ya. Begitu juga ke alam permukaan bumi ini. Itulah sepakat para ulama, setiap orang yang sudah mati belum habis persoalan, baru persoalan yang awal. Jadi mati itu Pak adalah merupakan persoalan yang awal untuk akhirat. Itulah sebabnya maka kita kaji nikmatnya husnul khatimah, karena bila seseorang bagus matinya nanti seterusnya insya Allah akan bagus. Tapi bila tak bagus nanti hanya membahayakan. Tentang nanti di akhirat di padang mahsyar kata Allah Subhanahu wa taala, naik onta itu maksudnya yang memang berkurban. Ada juga orang tidak mau berkurban, korbankan aja kerja. Itulah sebab saya ditanya orang, Pak Ustadz, bisa nggak dikorbankan tersebut? Orang tua kita sudah mati. Nggak bisa Pak. Karena nggak bisa dikorbankan. Tapi di atas namakan berkurban boleh saudara hati. Kalau dikorbankan terlampau aja. Tapi itu nyatanya banyak orang dikorbankan. Kalau Bapak jalan-jalan tersebut ke Surabaya, ya,
Itu ada namanya tersebut, gunung apa namanya yang seperti padang pasir itu, Gunung Bromo. Nah, itu bukan tak. Kalau sudah hari Kamis malam Jumat, banyaknya orang Pak di situ. Kerjanya apa? Mengorbankan. Begitu juga Gunung Kawi, banyak monyet di atas. Kalau nanti lihat monyet itu beribu banyaknya, kita kasih pisang atau makanan, ada yang tak mau turun, netes air mata monyet itu. Itulah yang dikorbankan orang jadi monyet, saudara. Ya. Kita pun kadang-kadang sering juga kita mengorbankan kawan kita korbankan. Awak pikir tak siapa dia keroknya? Kawan awak sendiri rupanya. Ya. Apalagi mau pemilu, wah, banyak kali. Awak pikir kawan-kawan itu, kau bukan lawan daripada kawan. Awak bikin tim sukses, kasih 500 juta, yang dibagikan cuma 10 juta. Mengorbankan, saudara. Jadi memang benar Pak B, insya Allah memang terang. Kata Allah dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiru li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Dan tidak ada Tuhan selain Allah, kata Allah. Maka senantiasa minta ampunlah untuk dirimu dan juga minta ampunkan orang yang beriman laki-laki dan orang yang beriman perempuan. Dari sini dasar hukumnya waktu juga kali itu. Apakah sudah sampai? Jangan dikaji. Karena doa kita sendiri pun belum tentu sampai, tapi usaha ikhtiar disuruh berarti. Baik saja kita berdoa. Nanti satu ketika Allah bukakan rahasia mimpi kita dengan orang tua kita. Ini misal Allah bukakan tabir antara akhirat atau alam barzakh dengan dunia. Mimpi kita lihat orang tua kita atau saudara kita kurus kering, bajunya tersebut koyak-koyak cumpang camping, saudara. Terbangun kita menangis, kita melihat saudara kita di alam barzakh, perumahan Sukabumi Balikpapan. Kita berceritalah curhat kepada ustaz-ustaz, guru-guru, saudara. Maka ia sarankan bersedekah untuk atas nama orang yang tadi yang kita mimpi yang sudah meninggal. Bersedekah kepada anak yatim, fakir, miskin, dan juga orang-orang yang layak. Kemudian besok-besoknya mimpi kembali, dilihatnya tempat yang luar biasa. Pakaiannya subhanallah, laksana bagaikan raja. Berarti sampai, saudara. Sampai. Nah ini yang perlu kita sadari. Tapi manusia zaman sekarang banyak tidak percaya. Kenapa? Apalagi Indonesia. Orang Indonesia paling hebat, paling tersebut, bandel-bandel, saudara. Kenapa? Nggak ada yang minta kupingnya lagi. Kata Profesor Salim, Tuhan aja pun nggak takut orang Indonesia. Tuhan aja, Allah tidak takut. Ya. Tapi alhamdulillah kalau kita masih baik-baik, janganlah takut sama Allah, sama bini pun kadang-kadang takut. Jangan kau gaji. Pasrah diam kawan itu. Sesana. Kalau enggak takut tak dapat jatah. Ini dia. Ya insyaallah soal yang kedua lagi, silakan. Jangan tidak malu-malu. Iya, silakan Pak. Ajar terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan masalah zikir tadi dengan jantung. Nah, pada kita mengiringi zikir tadi itu sesuai dengan denyutan jantung, lama-lama kemudian ada percikan. Proses apa itu? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Alhamdulillah. Adab sebelum berzikir Bapak Ibu atau saudara hadir, memang yang paling bagus ambil air wudhu dengan sempurna. Itulah sebabnya kalau bisa sebelum tidur itu coba rutinkan. Sebelum kita tidur maksud untuk latihan. Sebenarnya paling bagus malamnya, tengah malam. Cuma kadang-kadang kita niat mau tahajud nggak tahunya tak kau
Sholat sunat wudhu 2 rakaat. Istilah orang masuk rumah kalau nuannya tok wow, assalamualaikum, sholat sunat wudhu. Baru sholat sunat tobat 2 rakaat. Istilahnya sudah masuk kita ke rumah orang, jangan banyak cincong, jangan banyak tanya, tapi merendahlah saudara hati. Karena kita bukan ahli bait tapi tamu. Baru tersebut sholat sunat hajat 2 rakaat. Siap sholat sunat hajat, bacalah apa yang bisa dibaca sebelum berzikir. Misalnya istighfar, Fatihah, kul, baca selawat la ilaha, apa saja yang bisa. Ya. Baru zikir tersebut, setelah kita zikir semua yang lain-lain tasbih, berzikirlah dengan zikir hakikat. Ya. Kalau orang tarikat yang terikat zikirnya la ilaha illallah, sudah siap itu Allahu Allah, nanti Allahu sama jiran. Zikir kita tersebut supaya cepat-cepat. Baru berzikirlah. Pangkal lidah kita samakan, pangkal lidah. Jadi dalam lidah kita Allah atau ya Allah, tapi satukan. Bisa itu. Kalau kita nanti baru kerja keras, olahraga, kan dengan bunga lidah. Zikirkan tersebut. Apa saja nanti yang datang, beda-beda orang Pak Bu. Masing-masing beda-beda. Ada yang nampak dia harimau segala macam, itu tantangan, jangan berhenti. Nah, kita kadang-kadang payah. Karena orang yang berzikir hakikat ada banyak seperti dinamo. Dinamo semakin hebat putaran dinamo tersebut, itu energinya semakin hebat magnetnya. Jadi untuk tahap awal seluruh apa saja yang ada di alam ini seolah-olah mau ikut dengan kita. Tarikan energi tadi. Jangan takut apa saja yang nampak. Siapa tahu nampak banyak ada harimau yang mungkin kelakuan awak kayak itu, aslinya enggak orang ada kerja. Diuji Allah saudara hati. Ya, karena jin-jin itu Pak, itu mau ikut. Untuk tersebut supaya kita takut. Jadi macam-macam itu tergantung hidayah Allah. Jadi kalau datang perci api itu masing-masing. Apakah nanti mau dibukakan nur itu masing-masing. Ya, karena tidak bisa diajarkan seperti tidak bisa, karena itu beda-beda orang-orang. Ya. Beda-beda saudara hati. Pengalaman saya kalau saya Pak mati tabi'i, mati maknawi, mati syuri, mati isin. Kalau saya Pak seperti sekolah dari kelas 1 tidak kelas 2, kelas 3 tidak. Dan saya dari kelas 1 langsung kelas 6. Nah, itu yang saya latih saudara hati. Kan orang berjenjang naik kelas 2, kelas 3, kalau saya tidak. Dari kelas 1 naik kelas 6 saudara. Ya. Nanti kalau sudah apa saja yang kita dapati pada saat kita berzikir larut, mutu qabla an tamutu, matikanlah dirimu sebelum datang mati. Nanti apa saja tersebut yang kita dapat, tanyakan kepada ahli. Karena beda-beda. Tapi yang pasti teruskan zikirnya itu sampai bisa nanti makomnya mati tabi'i, mati maknawi, mati syuri, mati hisi. Orang yang sudah sampai mati hisi sudah tahu dia siapa nama Tuhan yang ke-100. Sudah tahu saudara hati. Dulu pernah saya sampaikan saudara hati, baginda Rasulullah itu 4 namanya. Sebelum turun orangnya namanya Ahmad. Setelah lahir orangnya namanya Muhammad. Diangkat dari Rasul umur 40 tahun namanya Mustafa. Manusia baharunya, manusia biasanya seperti kita namanya Mahmud. Ahmad, Muhammad, Mustafa, Mahmud, nama baginda Rasulullah. Dan itu juga lah sebabnya beda Muhammad, beda Nur Muhammad, beda Nabi Muhammad, beda Muhammad Yasin Mukti Lubis. Ya. Nah, mudah-mudahan insya Allah semoga jawaban kita memadai saudara hati. Ada lagi, satu lagi saudara hati, silakan. Ya, jangan tidak malu-malu. Susu pun sudah datang saudara hati. Baik Pak, ada pertanyaan lagi tambahan? Nampak
ada minum susu. Habis? Turun? Oke, kita tutup doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadzina wa li masyayikhina wa li muallimina jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aril haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa lil batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al fi qalbina nuran wa fi sam'ina nuran wa an yaminina nuran, an simalina nuran, wal lisanina nuran, an basarina nuran, wa khususan ala jamaah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'ana wa hajatana ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah taubatan nasuha innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum Terima kasih kami ucapkan kepada